Masya Allah kehebatannya beliau. Karena kalau yang skala waktu kencana Sri Baduga Maharaja Wijaya Kusuma Prabu Siliwangi, kalau Siliwangi raja kemanusiaan, kalau Siliwangi raja kehidupan. Kenapa orang Sunda suka pakai baju hitam? Karena kata orang Sunda supaya hitam. Katanya kata istilahnya leluhur saya, kujang itu tergantung bolong. Seandai kata bolong 9 posisinya yang dipegang sama siapa, bolong 3, bolong 5, bolong 7 gitu, sampai bolong 1. Kalau kita di dalam masa itu dengan pusaka tertancaplah sugesti di dalam diri kita. Kalau kita tertancap udah dalam diri kita udah sugesti, celaka. Ini mengandung hodam lah, ini mengandung harimau lah, ini mengandung apa, istilahnya akan menyebabkan sugesti di dalam diri kita akan terbawa suasana dalam kemistisan. Ini kita cuma menghargai dan menghormati leluhur kita itu bahwa kaya dengan budaya, kaya dengan etnik yang luar biasa. Kalau pembuatannya mungkin saya juga nggak paham ya, tapi kalau menurut sesuai besi tuanya ini dari besi pulang atau kemungkinan lebih daripada abad ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi bersama saya di channel Sudel Official. Nah, dalam video kali ini saya sekarang berada di Kabupaten Garut, tempatnya di kediaman Bapak Haji Udan, yang konon katanya beliau mempunyai pusaka-pusaka yang berhubungan dengan Pajajaran. Dan untuk lebih lengkapnya, ikuti terus di channel Sudel Official. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan lagi bersilaturahmi ke salah seorang pakar spiritual yang mungkin sangat terkenal di Tatar Sumedang. Beliau juga yang Garut. Oh ya, mohon maaf, di Tatar Garut. Jadi yang saya dapat info bahwa beliau itu orang yang dekat sekali dengan Prabu Siliwangi dan mempunyai pusaka-pusaka kerajaan Pajajaran. Dan beliau juga ahli sekali dalam pengobatan yang baik itu medis ataupun non medis. Untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Haji. Mohon maaf sebelumnya, Kang Haji sehat Kang Haji? Alhamdulillah baik. Gimana ya, mohon maaf, alhamdulillah baik juga. Mohon maaf kita mengganggu waktu santainya ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Sebetulnya yang saya dapat info itu betul nggak sih Kang Haji itu bisa komunikasi atau dekat sekali dengan Sang Prabu dan mempunyai pusaka yang sangat mengerikan. Monggo Kang. Sebetulnya kalau dibilang saya dekat dengan Prabu Siliwangi atau Prabu Siliwangi, saya nyangkal. Kenapa nyangkalnya? Karena mungkin cuman mengenal doang. Jadi kalau dibilang istilah dekat dengan Prabu Siliwangi, siapalah saya? Karena kalau istilah dibilang dekat, pasti harus mengenal lebih jauh. Ini cuman kata dan konon. Kemungkinan seperti tadi disinggung tentang pusaka atau benda-benda keramat Prabu Siliwangi mungkin sebagian gelintir atau serpihan-serpihannya doang. Karena seperti beliau gak pantas mungkin saya kenal. Kenapa? Masya Allah kehebatannya beliau. Karena kalau yang skala wastu kencana Sri Baduga Maharaja Wijaya Kusuma Prabu Siliwangi orang hebat, karena beliau kata saya seorang wali Allah. Beda dengan Siliwangi. Kalau Siliwangi bisa istilah dikatakan raja perhewanan atau raja perharimauan gitu. Jadi bedanya Prabu Siliwangi dengan Prabu Siliwangi jauh beda. Jadi Prabu Siliwangi raja kemanusiaan, Prabu Siliwangi raja keharimauan. Jadi kalau saya bilang dekat dengan Prabu Siliwangi, saya sangkal. Kenapa? Mungkin cuman mengenal doang atau dari kakek buyut saya menceritakan. Oh, jadi istilah kata Siliwangi dengan
Siliwangi atau dengan Siliwangi dengan Siliwangi. Oh, beda berarti. Beda. Kalau Siliwangi raja kemanusiaan, kalau Siliwangi raja kehewanan. Oh, dan mungkin saya juga sama rekan-rekan mungkin baru tahu sekarang ya. Jadi mungkin selama ini yang orang-orang bisa manggil itu sebetulnya bukan sang prabunya berarti, Bu. Bukan. Kalau menurut persepsi sudut pandang saya. Kenapa? Contoh istilah kata, saya punya baju kotor, mana mungkin bisa dimasukkan ke lemari yang bersih pakaiannya. Mustahil. Pasti baju kotor pasti gunanya di tempat cucian. Gitu. Kalau misalkan gini Kang, ini kan banyak orang yang mengaku-ngaku bisa komunikasi, bisa memanggil beliau. Ini menurut pandangan Kang Haji aja ya, jangan kemana-mana gitu. Itu sebetulnya emang ada ilmunya atau misalkan itu orang-orang yang mengaku bisa memanggil atau seperti apa itu? Kalau dari sudut pandang saya kemungkinan ada yang istilah kata dengan kesadaran ilmunya, kemungkinan ada. Ada juga kalau sudut pandang saya juga kemungkinan itu istilah cuman istilah kata konten doang. Kenapa? Orang yang saleh dipanggil sama saya yang seperti ini, mana mungkin gitu. Karena kesadaran ilmu saya itu atau pengetahuan saya itu istilah jauh di bawah nol gitu. Kalau beliau kan orang saleh, beliau itu seorang orang masya Allah gitu, ya wali Allah gitu. Maka di sini harus bisa membedakan antara Siliwangi dan Siliwangi. Kalau Siliwangi mungkin perbentukan khodamnya Prabu Siliwangi. Gitu. Terus ini yang mungkin yang saya heran Kang Haji, kenapa sih sang Prabu itu atau misalkan kebanyakan orang Pajajaran atau orang Sunda sering dikaitkan dengan maung? Iya. Itu emang ada hubungan ikatan seperti apa atau itu bisa dibilang hanya simbol saja atau seperti apa, Kang? Kalau menurut saya itu istilah emang apa adanya, karena maung itu simbol kegagahan, maung itu simbol kewibawaan, dan hati-hati juga menafsirkan sebagai maung. Maung itu apa? Kalau kata orang Sunda, maung itu manusia unggulan. Kenapa orang Sunda suka pakai baju hitam? Karena kata orang Sunda supaya hideng, supaya mengerti kalau di bahasa Indonesianya. Jadi simbolnya hideng itu bukan aliran atau istilahnya bukan aliran, tapi menyimbolkan orang Sunda harus hideng. Hideng itu harus mengerti apa yang akan dikerjakannya, apa yang akan diperbuatnya, apa yang akan dilakukannya. Mungkin kalau bahasa Indonesianya udah dewasa mungkin ya. Nah, mungkin udah bisa mendewasakan dirinya gitu. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Nah ini kan mohon maaf ya, ini di ruangan ini aja ya, yang saya lihat tuh banyak sekali pusaka-pusaka dari mulai kujang, benda-benda pusaka keramat. Nah ini akan dapatkan sebetulnya dari mana sih? Apa dari penarikan atau misalkan dari warisan leluhur? Mungkin warisan leluhur sebagian dari perjalanan, gitu. Perjalanan spiritual yang saya jalankan. Nah, yang saya dengar Akang itu benar-benar punya pusaka asli Pajajaran. Itu berupa apa, Kang? Berupa kujang. Oh. Bolong 9. Karena kalau kujang itu sesuai ukuran bolong. Oh, bolong. Kata Sunda mah molongo gitu. Jadi kalau semakin banyak bolongnya, konon katanya, kata istilahnya leluhur saya, kujang itu tergantung bolong. Seandai kata bolong 9 posisinya yang dipegang sama siapa, bolong 3, bolong 5, bolong 7 gitu, sampai bolong 1. Mohon maaf, bisa lihat pusakanya. Boleh. Nah ini contoh istilah seperti ini. Coba saya buka. Berarti kalau istilah bolong itu Kang, misalkan tadi bolong 9, apakah itu ada kaitannya dengan Wali Songo itu? Karena seorang wali Allah itu mungkin
udah mengerti tentang kriteria keimanan dan keislaman. Kenapa udah mengerti tentang keimanan dan keislaman? Dengan filosofi bolong 9 itu kalau dari wedal atau hari kelahiran paling tinggi. Oh. Contoh istilah ini kan 9. Oh iya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya. Nah, ini bolong 9 gitu. Berarti ini asli peninggalan dari Pajajaran. Leluhur, insya Allah ini dari leluhur kita orang Sunda. Bisa dipegang Kang, dilihat. Nggak apa-apa, jangan. Boleh? Nggak apa-apa itu nanti. Nggak apa-apa. Serius Kang? Serius, insya Allah. Insya Allah. Nggak apa-apa. Karena kita jangan terlalu didramatisir dengan pusaka. Kalau kita didramatisir dengan pusaka, tertancaplah sugesti di dalam diri kita. Oh, iya. Kalau kita tertancap udah dalam diri kita udah sugesti, celaka. Ini mengandung hodam lah, ini mengandung harimau lah, ini mengandung apa, istilahnya akan menyebabkan sugesti di dalam diri kita akan terbawa suasana dalam kemistisan. Ini kita cuma menghargai dan menghormati leluhur kita itu bahwa kaya dengan budaya, kaya dengan etnik yang luar biasa. Lebih melestarikan mungkin. Jadi kita lestarikan gitu. Jadi kita bukan untuk menyembah atau mendewakan atau mentuhankan, tapi kata orang Sunda memusti. Apa artinya memusti? Mungkin cuma memelihara peninggalan leluhur kita. Supaya apa? Supaya terawat, biar jauh dari karat dan kelihatannya tetap bagus. Jadi kita bisa prospek, oh seorang wali Allah pun istilahnya punya pegangan karena dulu itu simbol kalau keluar kita bawa ini berarti tandanya ini, kalau keluar ini bawa ini berarti tandanya ini gitu. Mohon maaf bisa dilihat sebentar. Nah, ini teman-teman seperti ininya ini perwujudan pusaka asli ya. Barangkali udah Maksudnya bareng-bareng aja tuh. Oh, ya udah. Nah, jadi mungkin untuk apa namanya ya, kalau bahasa Sunda itu kebanyakan apa namanya ya, istilah katanya tuh kiasannya seperti apa Kang kalau diartikan dari kujang itu? Jadi kujang teh, jadi banyak filosofi kujang itu. Contoh seperti istilah kujang. Jadi kukukan janji gitu, kujang. Jadi buat siapa jang itu? Buat diri kita. Kalau kita laku lampahnya benar, insya Allah segala hal apapun juga tidak akan salah. Jadi intinya kujang itu istilahnya pepatah. Jadi biar kita bisa kaji gitu. Pak Haji, kalau boleh tahu usia kujang ini berapa tahun atau Mungkin dibuat tahun kapan gitu Pak Haji? Kalau pembuatannya mungkin saya juga nggak paham ya. Tapi kalau menurut sesuai besi tuanya ini dari besi Fulen atau kemungkinan lebih daripada abad 16, abad dari 16, lebih daripada abad 16 gitu. Berarti usianya mungkin lebih dari 5 abad atau 500 tahun. Kemungkinan sekitaran seperti itu. Dan berhasil ditemukan dan bisa kita lihat tahun sekarang 2024. Jadi memang luar biasa sekali ya teman-teman. Kujang yang usianya 5 abad atau 500 tahun kita bisa lihat sekarang karena ternyata Pak Haji ini adalah seorang yang bisa melestarikan atau menjaga alat-alat atau pusaka zaman dahulu, dan kita bisa kembali ke 500 tahun yang lalu bagaimana rupa dari kujang yang sebenarnya, apalagi ini dari kerajaan Pajajaran barangkali seperti itu. Dan Pak Haji, barangkali tadi ada yang terlewat nih, kita belum kenalan nih dengan Pak Haji siapa, kita bicara gitu. Iya benar. Boleh dikenalkan? Oh, boleh kenalkan, saya seorang manusia biasa, mungkin bukan dari planet. Nama saya mungkin Udan
asli orang Lampung, Kabupaten Garut. Seperti itu. Iya, luar biasa, kita perjalanan jauh dari Majalengka dan alhamdulillah bisa bertemu ya, luar biasa dengan orang yang menurut kami berilmu, beristimewa begitu. Kita lanjutkan Pak Haji seputar kujang. Tadi kujang yang ditunjukkan itu mempunyai nama tidak? Kalau kujang itu konon katanya ahli-ahli orang tua kita dulu, kujang itu pasti punya nama. Contoh istilah kata kujang bangun, kujang bangkong, kujang naga, dan berbagai-bagai kujang. Jadi kujang itu banyak istilah kreasian namanya. Gitu. Kalau kujang yang tadi ditunjukkan itu nama kujangnya apa Pak Haji? Yang ini, Iya. yang ini kalau nggak salah kujang bangu. Atau ada yang juga bilang istilah ini, coba lihat aja kayak bangu kan. Oh iya ya. Ini kujang kayak bangu. Berarti bisa dilihat dari bentuknya dan setiap nama kujang bentuknya itu Iya, beda-beda beda-beda berarti. pasti dengan istilah kata, dengan bentuk dan fungsinya. Gitu. Oh. Jadi kalau fungsinya buat apa, wallahi seperti apa gitu. Yang penting saya di sini mengelestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita. Contoh seperti ini kujang. Ini namanya kujang jalu. Kenapa dibilang kujang jalu? Karena ini nggak ada bolongnya. Oh. Ini kujang jalu nggak ada bolongnya. Berarti kalau misalnya kujang laki gitu ya. Iya, kujang laki. Berarti kujang juga ibarat kata ada jenis kelaminnya, ada laki-laki dan ada perempuan atau jalu atau bikangna gitu orang Sunda mah. Mungkin konsepnya kayak gitu. Konsepnya gitu. Bukan istilah jalu nggak ada perempuan dan ada laki-lakinya. Siapa yang pegangnya dan buat apa fungsinya gitu. Maka diistilahkan kujang jalu dan kujang istilahnya umum. Contoh seperti ini kujang. Ini kan udah beda lagi. Ini bolongnya 5. Berarti minimal yang punyanya dulu putra mahkota. Nah seperti ini. Kan bolongnya 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kebanyakan kujang simbol Pajajaran kan seperti ini. Iya. Seperti di tugu-tugu, di monumen-monumennya seperti ini. Kalau yang tadi kan langka gitu. Jadi kalau yang tadi yang awal berarti yang punya juga udah orang kerajaan berarti. Bulan kerajaan bolong 9. Nah, contoh seperti ini kujang resi. Kujang resi kan bolongnya 1. Oh iya iya. Iya. Berarti kalau resi kalau zaman sekarang setingkat apa sih? Guru spiritual, Guru penasehat. spiritual. Oh, Guru spiritual. Nah ini bolong 3 tuh. Beda-beda kan. Karena kalau orang Sunda itu dari dulu itu udah prospek kedepannya udah pas. Atau istilah seperti ini. Kujang kalau disatukan gini udah bentuknya kayak apa? Kalau 2 ini kembali disatukan kayak gini seperti apa? Udah kayak kubah. Oh iya. Oh iya ya. Berarti dari dulu juga orang Sunda itu udah Muslim. Kalau untuk yang tadi bolongnya 9, yang pegang jabatannya apa? Raja. Raja. Oh, Masya Allah. Luar biasa kita bisa lihat pusaka asli ya. pusaka asli dari Raja Pajajaran barangkali ya, Iya. pada abad ke-16. Tadi kujang itu dilihat dari fungsi dan kegunaannya. Konon kabarnya pernah saya dengar barang siapa yang memiliki kujang 9 itu bisa digunakan untuk mengusir penjajah, untuk pengobatan dan membasmi jin. Apakah itu benar atau hoax tuh? Kalau kata saya mah tergantung sudut pandang. Tapi kalau kita bicara tentang kemusliman atau keimanan atau diri saya sendiri, kalau masalah seperti itu bohong. Kenapa bohong? Karena mengusir kemungkinan kalau mengusir penjajah. Kenapa? Karena satu komando. Dulu itu satu perintah mungkin. Gitu. Kalau istilah kata untuk mengusir jin tidak pakai kujang, orang muslimah dengan doa karena kita jangan terlena dengan pusaka karena bisa menyebabkan kesyirikan.
Kalau boleh dijelaskan itu Pak Haji, fungsi dari kujang yang sebenarnya itu apa sih Kang? Sebenarnya untuk kita baca atau untuk kita kaji, gitu. Seperti kujang, kukuhkan janji untuk diri kita, kukuhkan janji ke anjen, gitu. Jadi kalau kata Sundanya, kukuhkan janji untuk kalian. Jadi kalau seandainya sifat kesatria itu apa yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan. Kalau panjang nggak boleh dipotong, kalau pendek nggak boleh disambung. Jadi orang Sunda mah kalau ngomong itu harus tanggung jawab dengan omongannya. Maka disimbolkan dengan kujang, gitu. Kukuhkan janji buat siapa? Buat diri kalian. Kukuhkan janji ke anjen. Berarti kukuhkan janji untuk diri saya atau untuk kalian semua. Begitu. Oke. Jadi konsekuen kepada diri pribadi lah lebih. Itunya seperti itu. Gitu. Apa yang kita omongkan kita harus tanggung jawab gitu seperti itu. Pak Haji, tadi saya lihat kanan kiri itu rumah ini seperti museum. Banyak keris, banyak kujang. Tapi saya penasaran dengan kujang. Kujang ini yang dimiliki oleh Pak Haji ini ada berapa banyak Pak Haji? Gak banyak sih, karena kujang itu gak begitu istilahnya kayak pusaka-pusaka yang lain. Kemungkinan baru tahu pengetahuan saya seperti itulah. Kujang itu terbatas. Kujang itu tidak kayak karena Jawa Barat itu kan cuma satu Jawa Barat kan. Kalau seperti Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur kan atau daerah Sumatera pasti pegang keris, pasti keris itu banyak. Gitu. Kalau kujang itu sedikit lah, mungkin bisa ribuan. Gitu. Tapi kalau keris bisa puluh ribuan. Gitu. Karena kepulauannya pun kita baca logika aja seperti Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah atau Sumatera atau Melayu. Ini seperti ini Melayu kan pasti keris kan, gitu. Kalau kujang itu kan punya Jawa Barat, Iya. gitu. Istilahnya Pasundan lah. Gitu. Pak Haji, saya masih penasaran dengan kujang bangau tadi yang usianya 500 tahun. Bahkan lebih. Kujang ini didapatkan oleh Pak Haji ini dari warisan orang tua atau dari hasil perburuan? Jadi ada juga warisan dari leluhur, dari kakek buyut saya, atau ada juga dari perjalanan, perjalanan spiritual. Oh, makanya banyak sekali benda-benda pusaka di rumah Pak Haji begitu. Nah Pak Haji, ini mohon maaf ya, seperti yang tadi teman saya bilang, ini kan di ruangan ini penuh sekali dengan dari pernak-pernik, benda-benda pusaka. Nah itu ada di yang sebelah kanan Pak Haji tuh ada golok, ada keris. Apakah itu ada berhubungan dengan kerajaan? Apa itu hasil tangkapan atau gimana? Kemungkinan karena tadi saya ada juga sebagian warisan, ada juga hasil perjalanan. Ada juga perjalanan dulu, mungkin kemungkinan saya itu kurang waras mungkin. Karena kurang waras seperti apa? Benda yang ditunda sama leluhur disimpan baik-baik, dipaksa diambil. Itu apa yang terjadi kalau benda pusaka diambil dari suatu tempat gitu? Nah mungkin salah satu kalau ini pemahaman saya, mungkin pemahaman orang pasti beda kan. Pemahaman saya itu contoh seperti istilah kata seperti tumbal jagat. Tumbal jagat itu seperti leluhur kita menunda satu pusaka di tempat supaya tempat itu selaras, seimbang gitu. Seimbang. Kenapa? Seimbang mungkin dulu zaman nenek moyang kita itu sugestinya ke sana atau perjalanannya emang ke sana gitu. Jadi biar istilah kata itu kampung atau itu gunung atau itu sungai atau itu lembah biar nggak longsor atau nggak terjadi musibah. Diambillah sama kita berarti kita tidak sayang dengan alam. Gitu. Dipaksa, kenapa? Kan biar selaras seimbang. Kita paksa paku buminya. Gitu. Nah, terjadilah musibah gitu, seperti itu. Karena mungkin salah satunya meskipun musibah itu
istilah kata bukan kita atau bukan yang keris yang menentukan atau kujang yang menentukan untuk istilahnya jadi gempa itu kehendak Allah, tapi itu mah istilah pelantara perjalanan orang-orang dulu. Kalau kita sekarang bukan meyakini itu. Mungkin kalau secara dijabarkan itu maksudnya disimpan pusaka tersebut atau mengkerangkeng makhluk-makhluk astral atau seperti apa sih? Apakah ada hubungan dengan gaib atau hanya sebatas paku bumi aja gitu? Kemungkinan yang saya pahami, saya tidak akan menjabarkan istilah yang tidak saya mengerti. Jadi biasanya itu paku bumi, kemungkinan juga itu bisa istilahnya untuk menyelaraskan makhluk astral juga, biar istilah kata tidak merambah ke mengganggu kalau zaman dulu. Gitu. Karena zaman dulu itu mungkin dengan budayanya seperti itu. Banyak orang yang mengambil benda pusaka dari suatu tempat keramat. Biasanya mereka mengambil itu digunakan untuk apa, Pak Haji? Ya mungkin mereka saya juga gak paham. Kemungkinan kalau mereka ngambil itu dengan kebanyakannya dengan penasaran. Kemungkinan lebih dominan itu penasaran. Apakah benar, apakah tidak, apa iya, apa tidak. Kebanyakan orang seperti itu. Penasaran. Justru rasa penasaran itu malah bisa jadi membawa malapetaka untuk betul. suatu tempat di daerah keramat itu, Betul, kurang lebih. Luar biasa. Benda pusaka yang Pak Haji punya ini selain daripada kujang dan keris, ada apa lagi, Pak Haji? Kujang, keris, golok, tumbak, binada. Ya mungkin kalau istilah pegangan-pegangan orang tua dulu mungkinlah sekelintir atau secuil ada di sini, mungkin adalah kisaran 300 atau 400 benda pusaka. Berarti langsung peninggalan dari Raja Pajajaran. Ya tadi wallahi intinya peninggalan orang-orang Sunda. Ini kan selain benda pusaka juga ada pernak-pernik seperti ada teko. Itu berarti perabotan zaman dulu juga? Separuh. Jadi itu akan dapatkan dari perjalanan apa misalkan penarikan? Perjalanan. Oh perjalanan. Perjalanan. Berarti ada yang ngasih gitu. Ada yang ngasih, ada yang harus dibeli, ada yang istilahnya kita ambil gitu. Ada nemu gitu, itu perjalanan gitu. Jadi perjalanan itu ada yang ngasih, ada yang kita ambil secara gaib atau secara dohir. Itu secara dohir orang ngasih kita ambil. Nah mungkin ini satu pertanyaan yang mungkin teman-teman yang lihat dan rekan-rekan saya juga penasaran. Ini kan Kang Haji sangat mengaku dengan dunia perpustakaan ya. Nah itu bagaimana caranya sih membedakan mana pusaka yang benar-benar budaya dan mana pusaka yang ada hodamnya, Pak Haji? Nah jadi kalau sebetulnya orang kita itu dikaitkan dengan etnik istilahnya hodam. Padahal istilah kalau berbicara kita hodam itu apa sih sebenarnya? Coba hodam itu apa? Sebenarnya hodam itu utusan, anak buah. Jadi kita jangan terlalu terlena dengan istilah hodam. Jadi orang yang nggak ngerti bicara tentang hodam. Hodam itu seperti apa? Kan hodam itu pesuruh. Gitu. Artinya itu ya? Ya artinya seperti kalau beliau contoh istilah tadi yang di skala Wastu Kencana Sri Baduga Maharaja Wijaya Kusuma Prabu Siliwangi kan udah soleh, mungkin hodamnya banyak. Siapa hodamnya itu? Santri-santrinya. Itu hodam. Seandainya pun ada hodam istilahnya jin, mungkin beliau udah siar ke negeri jin, kemungkinan seperti itu. Gitu. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan, itu sebetulnya pusaka yang ada hodamnya itu benar nggak sih? Atau gimana itu menurut pandangan Anda? Jadi menurut pandangan saya emang ada benda pusaka ada tuahnya. Ya lebih baiklah dibilangkan tuah lah. Tuah. Terus cara membedakannya seperti apa? Jadi membedakan ada tuah dan tidaknya kalau kita mengerti dengan spiritual, dilihat pun udah merasa ke diri kita. Kalau misalkan yang polos-polos? Yang polos-polos, karena istilah gaib di semua orang itu pasti ada. Oh ada. Contoh,
Apa gaib yang seperti yang polos-polos? Apa yang gaib seperti polos-polos? Perasaan. Perasaan buluk-buluk itu gaib. Oh, iya. Dimensi itu udah kebuka gitu. Jadi udah antara dimensi dan dimensi lain udah bergesekan, udah bersentuhan. Oh ini kok ngeri lihat ini ya. Contoh istilah seperti ini. Kok ngeri ya lihat ini gitu. Berarti secara tidak langsung ini ada hodamnya seperti itu. Gitu. Nah ini kan Kang Haji sangat paham sekali ya di dunia spiritual. Mungkin kan sepintas Kang Haji juga yang saya dengar sering mengobati orang-orang. Nah mungkin kan pasti ada aja orang yang bertanya, itu kan kalau pengobatan ke Kang Haji itu apa aja sih yang Kang Haji bisa obati gitu. Mungkin bisa sedikit enggaknya diterangkan di video ini. Jadi kalau pengobatan di sini saya kombinasikan, jadi dikombinasikan antara kebatinan sama medis. Contoh kanker payudara, kanker serviks, istilah kata stroke, lumpuh, diabetes. Jadi dikombinasikan dengan alam lagi. Contoh pakai herbal. Jadi herbal ini bukan untuk menyembuhkan tapi membantu untuk meringankan dan meredakan. Dan kalau cocok itu bisa juga jadi sembuh kalau dengan izin Allah. Akang Haji, saya pernah dengar ya dari seorang ahli hikmah, katanya orang yang punya sakit diabetes dan beberapa penyakit yang lainnya yang mengakibatkan, mohon maaf, hubungan berkuda antara suami dan istri itu jadi lemas gitu, si senjatanya. Betul. Memang itu bisa berdiri lagi begitu. Insya Allah dengan izin Allah. Insya Allah dengan izin Allah, dengan syariat saya obati. Karena kenapa? Sistem saraf untuk kejantanan seorang laki-laki banyak istilahnya endapan gula sirkulasinya. Jadi itulah yang gak fungsinya. Gimana caranya untuk ngenetralinnya? Mungkin dengan obat atau dengan istilah terapi di sini. Itu luar biasa ya, ternyata pengobatannya ini bahkan sampai dari penyakit medis dan non medis termasuk untuk membina keluarga yang harmonis. Barangkali nanti di video selanjutnya karena kewajiban kita seorang laki-laki itu memenuhi hasrat untuk istilahnya insani. Nah Kang, ini kan terakhir mungkin pertanyaan yang paling penting yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Biasanya suka ada yang nanya gini, Kang, itu kalau misalkan saya pengen berkunjung ke Kang Haji, bisa untuk kekayaan nggak? Kan banyak orang-orang yang pengen uang secara instan. Nah itu pasti ada aja. Itu Kang Haji menanggapinya seperti apa? Apakah banyak orang yang kesini yang meminta kekayaan, pengen kaya mendadak? Nah itu pandangan Kang Haji seperti apa? Bisa nggak datang ke sini gitu? Kalau untuk kekayaan secara instan saya tidak bisa. Kenapa secara instan saya tidak ngambil dengan jin? Tapi kalau pengen berkah rezeki, kalau pengen berkah dunia mungkin saya bisa tuntun. Kalau untuk istilahnya duniawi biar berkah, ayo kita beramal ibadah dengan saya tuntun. Kalau untuk instan saya tidak bisa karena saya bukan Tuhan atau bukan Allah. Kemungkinan lebih telaknya saya bukan orang istilahnya untuk istilahnya menyelewengkan keimanan. Iya betul. Jadi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba datang ke sini pengen kaya raya, mungkin beda jalan cerita. Yang penting dari sini kaya, tapi jalannya nggak instan seperti itu. Betul. Tapi kalau dengan doa bareng-bareng kita ibadah, ayo. Gitu. Tapi kalau instan tiba-tiba dengan istilah menduakan Tuhan atau menduakan lebih telaknya bukan Tuhan Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Ya terima kasih Kang Haji atas penjelasannya. Mudah-mudahan saya sama rekan-rekan dan juga teman-teman semua yang lihat video ini bisa tercerahkan dengan penjelasan yang Kang Haji jelaskan. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan nomor kontak atau alamat, mungkin kita cantumkan di deskripsi ya, dengan memfollow akun Facebook kita masing-masing. Jadi yang nanya alamat, follow dulu, nanti bisa via inbox atau komentar. Soalnya kalau nggak di follow dulu, kadang komentar suka nggak muncul ya.
Mungkin seperti itu. Terima kasih Kang Haji. Mudah-mudahan Kang Haji sehat selalu ya. Amin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.